Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gus Slamet, asal sekolah dari SMK Negeri 3 Penajam Pasir Utara. Untuk mata pelajaran, sekarang saya mengajar pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Untuk materinya adalah sistem peradilan di Indonesia. Oke, di sini ada makna lembaga peradilan. Peradilan secara umum mempunyai tugas untuk mengadili perkara menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Pengadilan tidak boleh menolak atau memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang. Pengadilan wajib memeriksa dan mengadili setiap perkara yang masuk. Maksudnya apa di sini perkara yang masuk? Berarti adanya pemeriksaan otentik dari para pejabat-pejabat hukum dan kerjasama para pejabat-pejabat hukum selain dari pengadilan. Dasar hukum lembaga peradilan. Adapun yang menjadi dasar hukum terbentuknya lembaga peradilan nasional sebagai berikut. Yang utama adalah pada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan ada juga pasal dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di bab ke-9 pasal 24 ayat 2 dan ayat 3. Di sini pembagian atau klasifikasi lembaga peradilan. Lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung, peradilan umum yang meliputi pengadilan negeri berkedudukan di ibu kota, kabupaten atau kota, dan pengadilan tinggi berkedudukan di ibu kota provinsi. Dan yang kedua, peradilan agama yang terdiri atas peradilan agama yang berkedudukan di ibu kota, kabupaten atau kota. Lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung terletak atau berkedudukan di ibu kota provinsi. Di sini ada terbagi peradilan militer. Yang pertama pengadilan militer, yang kedua pengadilan militer tinggi, yang ketiga pengadilan militer utama, dan yang terakhir adalah pengadilan militer pertempuran. Di poin keempat ada peradilan tata usaha negara yang berkedudukan atau bertempat di ibu kota, kabupaten ataupun kota, dan pengadilan tinggi tata usaha negara yang berkedudukan di ibu kota provinsi. Jadi di setiap daerah pengadilan militer dan pengadilan tata usaha negara itu ada. Klasifikasi lembaga peradilan. Ada peradilan umum, ada pengadilan negeri, pengadilan tinggi. Serta untuk peradilan umum ini dikelompokkan, yang tadi yang saya katakan ada pengadilan negeri dan ada pengadilan tinggi. Sedangkan untuk peradilan agama dikelompokkan menjadi pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama. Ada juga peradilan militer. Dalam peradilan militer dikenal adanya auditorat, yaitu badan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia yang melakukan kekuasaan pemerintahan negara di bidang penuntutan dan penyidikan berdasarkan pelimpahan dari Panglima Tinggi Tentara Nasional Indonesia. Sedangkan yang di poin terakhir adalah peradilan tata usaha negara. Itu diklasifikasikan menjadi dua, pengadilan tata usaha negara dan pengadilan tinggi tata usaha negara.
Selain peradilan yang tadi yang disebutkan, ada juga klasifikasi lembaga peradilan. Contohnya ada di MK, Mahkamah Konstitusi, yang merupakan perwujudan dari pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di sini jabatan hakim konstitusi adalah 5 tahun atau bisa dikatakan satu periode. Oke, sekian dari saya tentang materi pengadilan di Indonesia. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.